kasih atas waktunya, Prof. Saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ketut Darsana MPD-Kon selaku pembimbing satu saya, yang terhormat kepada Dr. Kade Suranata MPD-Kon selaku pembimbing dua saya, dan Ketua Prodi Bimbingan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada dosen-dosen tercinta saya di Prodi Bimbingan Konseling lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan berjudul Efektivitas Pendekatan Konseling Rasional Emotif Behavioral dengan Setting Neuro-Linguistic Programming untuk Meningkatkan Self-Difference. Di sini ada 5 materi pembahasan. Ada beberapa materi pembahasan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, landasan teori, variabel bebas, tekniknya, rancangan penelitian, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian. Di mana latar belakang ini ada yang berisi pada PowerPoint saya adalah berdasarkan dari hasil observasi pengamatan yang dilakukan oleh saya selama penelitian, ditemukan bahwa siswa memiliki karakter seperti siswa yang 3% siswa mengikuti perintah dan aturan, namun sebaliknya ada 2% siswa yang diobservasi melaporkan bahwa mereka acuh tak acuh dalam mengikuti perintah dan aturan. Yang kedua, itu ada 3% siswa menerima saran-saran dan pendapat dari orang lain. Namun sebaliknya, ada 5% siswa yang tidak terlalu percaya terhadap teman-temannya setelah memberikan pendapat dan saran. Yang ketiga, itu ada 3% siswa mengikuti petunjuk-petunjuk serta mengerjakan apa yang diharapkannya. Namun sebaliknya, 4% siswa malas dalam mengerjakan apa yang dia harapkannya. Selanjutnya, dari hasil wawancara pengamatan saya di lapangan selama penelitian, ditemukan bahwa siswa memiliki karakter seperti nomor 1, yaitu ada 3% siswa mengikuti perintah dan aturan, namun sebaliknya 2% siswa yang diobservasi melakukan bahwa mereka acuh tak acuh dalam mengikuti perintah dan aturan. 2% siswa menerima saran-saran dan pendapat dari orang lain, namun sebaliknya 5% siswa yang tidak terlalu percaya terhadap temannya setelah memberikan saran-saran dan pendapatnya. Ada 3% siswa mengikuti petunjuk-petunjuk serta mengerjakan apa yang diharapkannya, namun sebaliknya ada 4% siswa malas dalam mengerjakan apa yang dia harapkannya. Selanjutnya, dalam latar belakang ini saya memilih teori yang saya ambil adalah, adapun teori yang digunakan adalah dalam penelitian ini teori konseling rasional emotif behavioral terapi. Alasannya karena teori konseling rasional emotif behavioral terapi ini memiliki kekurangan dan kelebihan atau memenuhi syarat untuk mengintervensi self-difference. Adapun syarat-syaratnya untuk mengintervensi yaitu prosedur, konsep, proses, tahapan, dan teknik untuk mengintervensinya. Lalu setelah saya menetapkan teori ini, saya menetapkan dalam teknik yang saya gunakan adalah penelitian ini, yaitu teknik Neuro-Linguistic Programming. Alasannya karena teknik Neuro-Linguistic Programming ini memiliki kekurangan dan kelebihan, memenuhi syarat untuk mengintervensi self-difference. Adapun syarat-syarat untuk mengintervensi yaitu ada prosedur, konsep, proses, tahapan, dan teknik untuk mengintervensinya. Setelah itu, dalam identifikasi masalah di latar belakang ini saya menguraikan identifikasi masalah. Ada beberapa, yaitu yang pertama, terdapat siswa memiliki self-difference yang rendah. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dalam bentuk konseling yang belum diketahui efektivitasnya, yaitu konseling rasional emotif behavioral dengan teknik Neuro-Linguistic Programming untuk meningkatkan self-difference siswa kelas 10 SMK 1 Singaraja. Lalu setelah itu ada pembatasan masalah. Di sini ada beberapa uraian yang sudah saya kemukakan di atas. Adapun batasan-batasan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu adalah peneliti ini hanya dilakukan pada siswa yang telah ditentukan sebagai kelas penelitian menggunakan konseling rasional emotif behavioral dengan teknik Neuro-Linguistic Programming. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di SMK 1 Singaraja pada siswa kelas 10. Yang ketiga, penelitian ini juga hanya meneliti terkait self-difference pada siswa. Oke. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan yaitu yang pertama, apakah pendapat konseling rasional emotif behavioral dengan setting Neuro-Linguistic Programming dapat efektif untuk meningkatkan self-difference siswa kelas 10 SMK 1 Singaraja? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan skor kelompok eksperimen, pretest, self-difference, dan post-test di self-difference sesudah diberikan treatment konseling rasional emotif behavioral atau RBT terhadap self-difference? Selanjutnya yaitu ada tujuan peneliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui efektivitasnya
pendekatan konseling rasional emotif behavioral dengan setting neuristic programming untuk meningkatkan self difference pada siswa kelas 10 SMK 1 Singaraja. Selanjutnya yaitu ada landasan teori, di mana landasan teori ini adalah self difference. Menurut Kadir 1994 halaman 80, self difference adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan pengendalian. Kedua arti tersebut bertujuan untuk mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tetap dan efisien. Pendapat ini mengandung 3 unsur indikator, yaitu mampu mentaati perintah dan aturan, yang kedua mampu menerima saran-saran dari orang lain, yang ketiga mampu mengikuti petunjuk-petunjuk dan mengerjakan apa yang diharapkannya. Selanjutnya, menurut Darsana 2013 halaman 12, self difference adalah mampu mentaati perintah atau aturan, mampu menerima saran-saran dari orang lain, mampu mengikuti petunjuk-petunjuk dan mengerjakan apa yang diharapkannya. Pendapat ini mengandung 3 unsur indikator, yaitu mampu mentaati perintah dan aturan, yang kedua mampu menerima saran-saran dari orang lain, yang ketiga mampu mengikuti petunjuk-petunjuk dan mengerjakan apa yang diharapkannya. Setelah itu ada variabel bebas. Di sini variabel bebasnya saya menggunakan rasional emotif behavioral. Pengertian rasional emotif behavioral ini menurut Gerald Corey dalam bukunya Teori dalam Praktek Konseling Psikoterapi, terapi rasional emotif behavioral adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan efek direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pemikirannya ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaannya. Menurut Iqbal 2016. Selain itu, beberapa para ahli juga mengungkapkan menurut dari De Gunarsa 1992 dalam kurung Marpaung 2016 mengatakan bahwa rasional emotif behavioral ini atau RMBT adalah memperbaiki melalui pola pikirannya dan menghilangkan pola pikir rasional. Terapi ini sebagai usaha untuk mendidik kembali reduksional dengan memberi tugas yang harus dilakukan oleh konseli untuk menganjurkan strategi memperkuat proses berpikiran perubahan perilaku pada siswa. Sementara menurut Albert Ellis, Lupu dalam kurung Lufu dan Iftin 2019 tutup kurung, manusia pada dasarnya adalah siswa yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional ketika berpikir dan bertingkah laku. Rasional, manusia akan efektif bahagia dan komponen ketika berpikir dan bertingkah laku rasional. Individu itu menjadi tidak efektif reaksi emosional. Seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi prestasi dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Selanjutnya itu adalah teknik yang saya pilih adalah Neuro Linguistic Programming atau NLP. Ditinjau dari asal usul kata Neuro Linguistic adalah programming, terdiri atas 3 sebuah kata, yaitu neuro, linguistic, dan programming. Atau neuro berasal dari bahasa Inggris, artinya saraf. Neurolinguistic berarti bahasa, sedangkan programming bermakna pemrograman. Menurut LV 2012 halaman 12 mendefinisikan ketiga kata tersebut sebagai berikut. Neuro merujuk pada sistem suatu saraf. Jalur mental bagi panca indera untuk dapat mendengar, mengecap, membaui dan merasa. Linguistik merujuk pada kemampuan alam berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Selanjutnya, rancangan penelitian. Di sini rancangan penelitian saya menggunakan desain Randomized Control Trials atau RCT, di mana desain ini melakukan pemilihan secara random untuk menentukan sampel sebagai penelitian. Setelah pemilihan secara random tersebut dilakukan dan telah menentukan kelompok kontrol dan eksperimen. Lalu dilakukan penyebaran pretest kepada sampel penelitian, kemudian diberikan treatment. Pemberian treatment hanya dilakukan pada kelompok eksperimen saja. Melalui pemberian treatment tersebut dan penelitinya melakukan penyebaran post-test untuk mengetahui keberpengaruhannya dari treatment yang telah diberikan. Setelah itu diberikan follow-up atau mengetahui outcome dan penelitian ini menurut Jadat 1998. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama itu adalah persiapan penelitian. Yang harus disiapkan adalah administrasi penelitian, penyesuaian, dan pengujian instrumen observasi awal. Yang kedua ada pelaksanaan peneliti, yaitu pelaksanaan konseling rasional emotif behavioral. Yang ketiga ada akhir penelitian, yaitu adalah pelaksanaan post-test dan analisis data. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu ada skala self difference. Yang kedua ada buku harian, dan yang ketiga adalah RPBK. Sekian yang saya paparkan presentasi pada hari ini. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.